Sahabat alam, laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di sejumlah daerah perkotaan, khususnya di daerah kita Kota Kendari, telah berdampak luas terhadap pemanfaatan lahan yang semakin hari semakin menyempit. Karena lahan merupakan benda yang paling dicari, namun paling sedikit dimengerti oleh manusia. Masyarakat perkotaan saat ini memandang lahan sebagai pemuas kebutuhan untuk ruang dan kebutuhan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Tata Kota dan Bangunan Pemerintah Kota Kendari, dari seluruh luas wilayah Kota Kendari, 42% lebih telah dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa sisa luas wilayah Kota Kendari yang belum dimanfaatkan masih sekitar 57% lebih. Perbandingan luas kawasan terbangun dan tidak terbangun yang disampaikan Dinas Tata Kota, perbandingan luas kawasan terbangun dan tidak terbangun yang disampaikan Dinas Tata Kota dan Bangunan secara umum belum memperlihatkan adanya tingkat kepadatan pemukiman, sehingga keseimbangan alam di Kota Kendari masih sangat baik bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Namun demikian, potensi munculnya ancaman kerusakan lingkungan pada 5 hingga 10 tahun ke depan sangat besar bila konsep tata ruang yang direncanakan pemerintah Kota Kendari tidak berpihak kepada lingkungan. Dalam edisi kali ini Pro Alam, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa penataan ruang terbuka hijau sebagai implementasi konsep tata ruang yang dijalankan pemerintah Kota Kendari. Selamat mendengarkan program menarik ini dan mari bersahabat dengan alam. Pukul 3 sore hari. Ruang terbuka hijau adalah keadaan suatu lahan atau kawasan yang berfungsi sebagai pengendali lingkungan perkotaan. Di beberapa kota besar, ruang terbuka hijau ini terus mengalami penurunan akibat besarnya tekanan penduduk. Keadaan ini umumnya berkembang secara alamiah di seluruh kota tanpa dilandasi oleh konsep perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Ku hampiri, ku dekati. Di beberapa kota besar di Pulau Jawa, laju pertumbuhan penduduk telah mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan konsep penataan ruang terbuka hijau sebagai prasyarat untuk menciptakan dan menjaga kondisi lingkungan perkotaan yang ideal. Kondisi seperti ini nampaknya juga mulai terlihat di sejumlah kota kecil, termasuk kota kita, Kendari, yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Berikut pendapat Direktur Perkumpulan Yayasan Cinta Alam Yascita Kendari, Mitsan. Pasti semua orang di Sulawesi Tenggara lah mengetahui bahwa pertumbuhan penduduk maupun pembangunan di Kota Kendari cukup pesat. Nah, sehingga kecenderungan untuk pembukaan lahan atau konversi lahan cukup besar yang digunakan untuk perumahan maupun untuk bangunan-bangunan baik ruko maupun daerah perkantoran. Berdasarkan kajian akademis, konsep tata ruang ideal untuk sebuah perkotaan adalah 60/40. Artinya bahwa luas kawasan terbangun di salah satu kota maksimal hanya mencapai 60% dari luas wilayahnya, sedangkan 40% sisanya ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau. Di Kota Kendari, angka persentase tata kota yang ideal masih sesuai. Berdasarkan data RT RW yang disampaikan Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Kendari, luas kawasan terbangun hingga saat ini baru mencapai 42%. Sedangkan 57% sisanya
adalah kawasan yang belum dimanfaatkan sebagai lokasi pemukiman penduduk atau peruntukan lainnya. Ketua Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Pertanian Unhalu, Safril Kasim, mengungkapkan, persentase perbandingan kawasan terbangun dan tidak terbangun di Kota Kendari saat ini masih cukup ideal untuk mewujudkan impian kota dalam taman. Sebenarnya yang ideal itu kan adalah 60% kawasan tidak terbangun dan 40% kawasan terbangun. Nah, kawasan tidak terbangun inilah yang bisa menjadi jalur hijau, dia bisa menjadi kawasan-kawasan ruang terbuka hijau, bisa kawasan pelestarian alam, bisa taman kota dan lain sebagainya. Nah, yang 40% itu adalah kawasan yang semuanya itu untuk utilities perkotaan. Angka tekanan penduduk terhadap pemanfaatan lahan di Kota Kendari selama ini memang masih terbilang rendah bila dibanding dengan tekanan penduduk yang ada di sejumlah kota besar seperti di Pulau Jawa. Hanya saja, bila kita melihat kondisi di lapangan saat ini, luas kawasan yang tidak terbangun sebagian besar berada di kawasan hutan lindung, seperti di kawasan hutan raya Nipa-Nipa dan hutan Nanga-Nanga, dan sebagian lagi adalah milik masyarakat yang sewaktu-waktu akan digunakan sebagai kawasan pemukiman atau peruntukan lainnya. Contohnya, jalur hijau di kawasan sirkuit Tapak Kuda Bypass Kendari yang sudah dipadati pemukiman. Selama ini, banyak kawasan jalur hijau dan kawasan terbuka hijau lainnya telah dialihfungsikan menjadi peruntukan lain. Misalnya, sebagian kawasan hutan Nipa-Nipa dan hutan Nanga-Nanga yang beralih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman penduduk. Kembali Safril menjelaskan tentang hal ini. Banyak jalur hijau kita itu sekarang sudah menjadi kawasan pemukiman masyarakat. Kemudian juga di sekitar sempadan Sungai Wanggu kita menyaksikan garis sempadan yang sudah diatur berdasarkan undang-undang itu juga sudah tidak diikuti pada kenyataannya. Nah, ini tentu saja memprihatinkan kita semua karena semua itu akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan Kota Kendari. Dalam Kota Kendari, aktivitas pembangunan ruko, kantor, dan perhotelan tidak memberikan ruang sedikit pun kepada daerah resapan air di saat musim hujan. Sehingga tidak jarang ada sejumlah ruas jalan seperti di Jalan Abdullah Silondai dan Jalan Ahmad Yani digenangi air hingga mengganggu aktivitas di jalan tersebut. Fenomena ini mungkin hanya satu dari sekian banyak persoalan dampak lingkungan yang timbul akibat ketidakjelasan konsep tata ruang di Kota Kendari. Persoalan yang cukup besar dihadapi pemerintah Kota Kendari adalah ketidakjelasan konsep tata ruang. Ini dikatakan Direktur Perkumpulan Yascita, Mitsang. Kemarin yang sempat ditangkap itu kan yang banyak disosialisasikan oleh pemerintah kan lebih kepada penempatan, misalnya untuk pengembangan perkantorannya ke arah mana, terus misalnya daerah industrinya di mana, daerahnya ini sempat kalau saya tidak salah itu tidak muncul yang mana peruntukan untuk ruang terbuka hijau ini. Nah, lagi-lagi ke persoalan saya tidak tahu apa kebijakan dari tata ruangnya itu. Sampai sekarang belum jelas, sehingga terus yang mewacanakan ruang hijau ini kan para pemerhati-pemerhati.